Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat taufik, nikmat hidayah. Dan di antara nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita yaitu nikmat menuntut ilmu. Nikmat menuntut ilmu syar'i. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak setiap hamba itu diberikan nikmat ini. Begitu banyak orang-orang atau manusia di muka bumi ini, tetapi hanya sebagian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beragama Islam. Begitu banyak manusia di muka bumi ini yang beragama Islam, yang mengaku KTP-nya beragama Islam, tetapi tidak banyak di antara umat muslim saat ini yang memahami tentang agamanya, yang memahami tentang apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang memahami tentang halal dan haram. Tidak banyak yang memahami tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita yang berada di majelis ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat ini. Nikmat berupa menuntut ilmu, nikmat memahami agama, nikmat memahami apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita juga adalah termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan ini. Menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Menuntut ilmu
itu banyak rintangannya. Maka diperlukan kesabaran dalam menuntut ilmu. Diperlukan semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu. Ketika kita merasa futur, ketika kita merasa lelah dalam menuntut ilmu, ketika kita merasa bosan dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian Islami, ingatlah selalu apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya berupa keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Ingat selalu hadis-hadis tersebut. Di antaranya adalah bahwa Allah akan menjanjikan kita kemudahan dalam menuju surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia di jalan itu menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjanjikan kemudahan dalam menuju surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jika mengingat lagi tentang hadis ini, hilanglah sudah kebosanan kita, hilanglah sudah segala kefuturan kita, hilanglah segala lelah kita dalam menuntut ilmu. Yaitu seharusnya kita tanyakan lagi ke diri kita pribadi, apa yang kita rasakan. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, hadis ini sering kita dengar. Bahkan semua kita mungkin sudah menghafal tentang hadis ini. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkannya, saling belajar dan saling mengajarkannya. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan senantiasa menyebut-nyebut namanya terhadap makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Ya, ini merupakan hadis yang sangat agung, ya, yang memberikan kita kabar gembira terhadap apa yang kita lakukan berupa menuntut ilmu. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali bosan dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu. Ingatlah hadis ini, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini ana ingin membahas tentang sebuah kitab, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kajian rutin kita, ya. Mungkin nanti
panitia jika kami diberi kesempatan untuk mengisi kajian rutin, insyaallah kita akan membahas kitab ini, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya pernah dibahas di sini. Arba'in sudah pernah? Belum. Mungkin sudah ya, tapi udah lama atau? Ya. Walaupun sudah, insyaallah kita akan ulang lagi ya. Insyaallah kita akan ulang lagi. Kenapa? Karena hadis ini hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu merupakan hadis-hadis pilihan yang dimana agama Islam ini berporos di dalam hadis-hadis ini ya, jadi segala urusan agama Islam itu berporos pada hadis-hadis ini dan walaupun mungkin kitab ini sudah dibahas sebelumnya oleh ustadz-ustadz kita sebelumnya, maka kita membahas kembali hadis ini dalam hal kita memurojaah kembali apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita fahami, kita murojaah kembali. Kemudian dalam hal at-tawasi bil haq, ya, dalam hal saling menasihati di dalam kebaikan. Insyaallah tidak ada salahnya kita mengulang kembali hadis-hadis ini. Dan kita ketika menganggap sebuah ilmu itu kita harus menganggap ilmu ini adalah ilmu yang sulit, ilmu yang susah untuk difahami. Kita harus menganggap seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah ditanya terhadap suatu masalah, faqala la adri, dan Imam Malik menjawab la adri, aku tidak tahu. Faqala as-sa'il, dan orang yang bertanya ini berkata, innaha mas'alatun khafifah, sungguhnya masalah ini adalah masalah yang sangat sepele. Sangat sepele, mungkin semua orang sudah tahu ya, tetapi Imam Malik di sini menjawab tidak tahu. Wa qala, apa yang dikatakan oleh Imam Malik, laisa fil ilmi syai'un khafif, tidak ada di dalam ilmu itu sesuatu yang ringan. Tidak ada di dalam ilmu itu sesuatu yang ringan. Jadi semua ilmu agama ini sulit. Al-ilmu kulluhu thaqil, ilmu itu semuanya berat. Ilmu itu semuanya berat. Ama sami'ta qaulallahi ta'ala, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila, sungguhnya kami akan memberikanmu wahai Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat, yaitu adalah Al-Qur'an. Yang berat. Maksudnya di sini adalah ketika ilmu itu kita anggap suatu yang sulit, maka kita akan benar-benar menjaganya. Kita akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kita akan mengerahkan semua tenaga kita, usaha kita, upaya kita untuk mendapatkan ilmu. Contohnya adalah ketika seorang kolektor misalnya. Seorang kolektor barang antik, ketika dia menginginkan sesuatu yang dia cari-cari, misalnya dia mencari uang kuno, misalnya uang logam yang kuno yang usianya sudah ratusan tahun misalnya. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan, atau apa yang akan dilakukan kolektor tersebut untuk mendapatkan uang tersebut? Dia akan bersungguh-sungguh dalam
mencarinya. Dia akan mengerahkan semua hartanya mungkin untuk mendapatkan barang tersebut, ya, karena dia sangat cinta terhadap barang tersebut. Karena dia sangat cinta terhadap barang tersebut. Kemudian ketika dia telah mendapatkan barang tersebut, apa yang dilakukannya? Dia akan menjaganya dengan baik-baik, ya. Dia akan menjaganya dengan sangat hati-hati. Dia tidak akan membiarkan barang tersebut berada di luar rumahnya tanpa penjagaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan menaruh barang tersebut di atas mejanya. Tidak mungkin. Pasti dia akan menyimpannya di sebuah tempat yang aman, yang tidak bisa dicuri oleh orang, yang tidak bisa terkena debu dan lain sebagainya. Begitu pula dengan ilmu. Begitu pula dengan ilmu. Ketika kita menganggap ilmu ini adalah suatu yang sulit untuk didapatkan, maka kita akan mengerahkan semua jerih payah kita untuk mendapatkan ilmu. Kita akan mengeluarkan harta kita untuk mendapatkan ilmu. Dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu ini, maka kita akan menjaganya baik-baik. Kita akan menjaganya baik-baik. Kita tidak akan membiarkan ilmu ini terbang begitu saja, ya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak akan. Ya, jadi ilmu ini, ilmu yang kita dapatkan itu pasti akan kita jaga baik-baik, karena kita tidak ingin ilmu ini lepas begitu saja dari kita. Oleh karena itu, maka kita harus menganggap ilmu ini adalah suatu yang sulit, ya. Jika apa yang kita dengar di majelis itu adalah suatu yang berulang-ulang kali kita dengar dan kita menganggap itu adalah suatu yang remeh, maka jauhkanlah pikiran tersebut dari kita. Anggaplah itu suatu yang sulit, dan anggaplah ilmu tersebut pertama kali kita dengar. Anggaplah seperti itu, agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak lepas dari diri kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Arba'in An-Nawawiyah ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang merupakan hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Allamah Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, wa yuqal An-Nawawi aidan, ya, jadi bisa dipanggil dengan An-Nawawi atau An-Nawawi, ya, dipanjangkan. Wa huwa min ulama Asy-Syafi'iyyah al-barizin, dan beliau merupakan salah seorang ulama dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyyah yang sangat besar, ya. Ada dua ulama di kalangan para ulama Syafi'iyah yang sangat dianggap oleh pengikutnya, ya. Jadi ada dua ulama yang merupakan yang di kalangan para ulama Syafi'iyah yang sangat besar, ya. Artinya mereka yang sangat alim. Itu adalah ulama alim Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini asalnya adalah wa aslu kitabihi Al-Arba'in An-Nawawiyah anna Ibn Salah rahimahullah, asal dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini salah seorang ulama bernama Ibn Salah rahimahullah, yaitu salah seorang ulama yang hidup pada zaman abad ke-6 atau abad ke-7. Kemudian Imam Nawawi itu datang setelahnya. Jama'a fi majalisin min majalisi tadrisihi lil hadith al-ahadith al-kulliyah allati yaduru 'alaiha ilmu syariah. Beliau mengumpulkan di dalam sebuah majelis, di antara majelis-majelis ilmu beliau, ya, majelis hadis al-ahadits al-kulliyah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis kulliyah. Artinya hadis-hadis kulliyah, ya,
Jadi di dalam ilmu qawaid al-fiqhiyah, al-qawaid al-fiqhiyah, ya di pelajaran al-qawaid al-fiqhiyah itu ada namanya al-qaidah al-kulliyah, ada namanya al-qaidah al-far'iyah. Qaidah al-kulliyah itu artinya kaidah yang mencakup banyak sekali permasalahan. Nah, begitu pula dengan al-ahadits al-kulliyah, maksudnya adalah hadis yang mencakup tentang banyak permasalahan agama. Faja'alaha 26 haditsan. Beliau mengumpulkan 26 hadis. Ya, jadi Ibnu Salah itu mengumpulkan hadis-hadis kulliyah yang mencakup banyak permasalahan tentang masalah-masalah agama, yang mencakup tentang ilmu-ilmu agama. Di dalam hadis-hadis tersebut beliau mengumpulkan 26 hadis. Fanadhara fiha al-'allamah an-Nawawi fazadaha 16 haditsan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu melihat hadis tersebut dan menambahkan 16 hadis lagi. Jadi berapa totalnya? 26 ditambah 16. Fasaratil ahadits allati ikhtaraha An-Nawawi 42 hadis, ya. Dan jadilah hadis-hadis tersebut 42 hadis. Fasummiyat bil arba'in an-nawawiyah tajawuzan. Dan maka hadis-hadis tersebut dinamakan hadis arba'in an-nawawiyah. Kemudian thumma zada 'alaiha al-hafidz al-Imam Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hambali. Kemudian al-Imam Ibn Rajab al-Hambali menambahkan kembali hadis-hadis tersebut 8 ahadits kulliyah aidan. 8 hadis yang mencakup banyak permasalahan tentang agama Islam kembali, ya. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah itu menambahkan 8 hadis kulliyah lagi yang merupakan hadis-hadis kulliyah wa 'alaiha madaru fahmi ba'dhi syariah. Ya, di mana hadis-hadis ini merupakan poros dari agama. Jadi masalah-masalah agama itu berpusat pada hadis-hadis ini. Fasarat, jadi berapa? 42 ditambah 8. Fasarat 50 haditsan. Maka jadilah hadis-hadis tersebut menjadi 50 hadis. Fahadhihi al-ahadits al-arba'un wa ma yazidu 'alaiha aidan. Dan hadis-hadis ini yang 40 ini, yang 40-an ini atau 50 ini yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali, fiha ilmuddin kulluhu. Di dalam hadis-hadis ini itu terdapat semua perkara agama. Fama min mas'alatin min masailid din illa wa hiya mawjudah fi hadhil ahadits. Tidak ada suatu perkara agama di dalam perkara-perkara agama kecuali itu terdapat di dalam hadis-hadis ini. Minal aqidah, ya, dari pelajaran aqidah, atau minal fiqh, atau dari fikih dan lain sebagainya. Ya, itu sekilas tentang hadis Arba'in an-Nawawiyah, tentang kitab hadis Arba'in an-Nawawiyah, bahwasannya hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in an-Nawawiyah ini merupakan hadis-hadis kulliyah yang mencakup seluruh permasalahan agama. Kita mulai dari hadis yang pertama. Al-haditsul awwal. Sebelumnya, mungkin di sini di antara para jemaah ada yang menghafal hadis ini?
Ya. Hadis ikhlas ya. Ada yang hafal dari An Amirul Mukminin Abi Hafs? Siapa yang hafal angkat tangan? Ya. Rawahu. Ya. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain yang dari awal ya, dari An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau ada santri di sini yang hafal? Ada yang santri yang hadir? Ini banyak. Anak-anak SD di sini ada? Ya, yang hafal hadis pertama. Ada? Atau bapak-bapak di sini, ya? Bapak-bapak siapa aja? Boleh. Enggak dapat hadiah. Ya, enggak dapat hadiah. Ada? Atau enggak perlu dari awal ya kayak bapak tadi? Ada lagi yang lain yang hafal? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Jangan malu-malu. Ini kebanyakan malu kayaknya. Ya. Sip. Ala kulli hal. Kita baca. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutub al-musannafa. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan balasan orang yang ikhlas. Artinya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan dia ganjarannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia untuk dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang ia niatkan. Okay. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat agung, yang sangat mulia. Qala ta'ifatun minas salaf wa min ulama'il millah, berkata sebagian ulama salaf dan sebagian para ulama berkata, yan bagi an yakuna hadzal hadits fi awwali kulli kitabin min kutubil ilm. Sebaiknya atau sepatutnya hadis ini itu terdapat di awal semua kitab ilmu. Jadi seharusnya atau sebaiknya
hadis ini itu terdapat di semua kitab ilmu. Wa hadzal hadits walihadza bada'a bihi al-Bukhari rahimahullah sahihahu faja'alahu awwala haditsin fihi. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu menempatkan hadis ini menjadi hadis yang pertama di dalam kitab sahihnya. Wa hadzal hadits aslun min usuluddin, dan hadis ini merupakan pokok dari pokok-pokok agama. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, salasatu ahadits yaduru 'alaiha al-Islam. Ada 3 hadis yang merupakan pokok dari agama Islam. Ya, ada yang tahu? Ada 3 hadis yang merupakan pokok dari agama Islam. Jadi agama Islam itu berporos pada 3 hadis ini. Ada yang tahu? Hadis apa saja? Hadis Jibril. Ada lagi? Ada 3 hadis. Yang jelas hadis ini adalah yang pertama. Ya. Hadis Umar ini, hadis tentang niat itu adalah yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu? Ya. Yang kedua, ya, kata Imam Ahmad yang kedua adalah hadis Aisyah. Nanti akan kita bahas. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang kedua adalah hadis Aisyah tentang bid'ah, perkara baru dalam agama. Yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Nanti akan ada juga, kita akan bahas insyaallah. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Jadi yang pertama adalah hadis tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis tentang bid'ah, tentang perkara baru dalam agama. Yang ketiga adalah hadis tentang al-halal bayyin wal haramu bayyin. Hadis tentang halal dan haram. Kenapa Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa 3 hadis ini adalah pokok dari agama Islam? Kenapa 3 hadis ini menjadi pokok agama Islam? Kenapa? Karena amal al-mukallaf dairun ala imtithalil amr wajtinabin nahi. Karena amal seorang mukallaf, artinya mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani dengan kewajiban. Itu berpusat pada imtithalul amr, mengerjakan kewajiban atau mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wajtinabu an-nahi, dan juga tentang meninggalkan larangan, tentang meninggalkan atau menjauhi diri kita dari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi imtithalul amr wajtinabun nahi, jadi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada pada hadis yang hadisnya Nu'man ibn Bashir ini, ya, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Itu. Jadi tentang perintah Allah dan juga larangan Allah itu ada pada hadis Nu'man bin Bashir. Ya, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Sungguhnya yang halal itu bayyin, jelas, dan juga yang haram itu sudah jelas. Kemudian amalan-amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Ya. 2 syarat diterimanya
amal ibadah seseorang yang pertama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang itu ada dua. Yang pertama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang ikhlas ini berada pada hadis yang pertama ini, innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dan hadis ini atau perkara ini itu ada di dalam hadis Aisyah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada suatu perkara di dalam suatu agama, yaitu dia mengada-ada suatu ajaran baru, ajaran agama baru, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya. Jadi mengapa Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa ada 3 hadis yang di mana ajaran-ajaran agama itu berporos pada 3 hadis ini. Kenapa? Pertama karena amalul mukallaf, amalan-amalan seorang hamba, seorang mukallaf yang telah dibebani dengan syariat itu tidak lain adalah imtithalul amr wajtinabun nahi. Ya, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ya. Dan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan ini ada pada hadis Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyin wal haram bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas dan juga yang haram itu jelas. Kemudian amalan-amalan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada hadis yang pertama ini, innamal a'malu binniyat, sungguhnya suatu amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama, dalam beragama. Dan itu ada pada hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam sebuah urusan agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, azan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan hadis ini, ya masih panjang, tentang apa yang dimaksud dengan amal, apa yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, apa yang dimaksud dengan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, apa yang dimaksud dengan perkataan ini. Kemudian apa itu amal? Apa itu amal? Apa itu amal? Kemudian niat di dalam syariah itu maksudnya apa, dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita dengarkan pada hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.